Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di akhir pekan ini kita boleh menikmati anugerah demi anugerah Tuhan di hari-hari yang telah kita lalui. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami siap menerima nasihat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-146 ayat yang ke-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mazmur 146 ayat yang ke-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan membebaskan para tahanan. Tuhan membebaskan para tahanan. Bapak Ibu Saudara, tempat pelayanan saya sebelumnya, kami melaksanakan pelayanan rohani di lembaga, tempat di mana para nabi itu dibentuk di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang sebenarnya mereka terbelenggu, mereka terpenjara. Ada orang yang karena pertikaian saudara bersaudari sehingga mereka harus penjara. Ada orang karena kebutuhan yang mendesak sehingga dia harus mencuri dan pada akhirnya dia masuk penjara. Kalau kita perhatikan pemazmur ini, Tuhan membebaskan para tahanan. Bagi mereka yang tertindas, dan pembebasan para tahanan dinyatakan dalam Mazmur pasal yang ke-146 ini. Bagaimana pemazmur menggambarkan tentang Allah yang membela hak orang-orang yang tertindas dan memberi makan kepada orang yang lapar dan membebaskan para tahanan. Ini adalah firman, ini adalah perintah yang seharusnya menjadi bagian kita yang hidup di hari-hari ini. Bahwa ada banyak orang yang sebenarnya terbelenggu oleh karena dosa yang mengikat mereka. Ada banyak orang yang terbelenggu oleh masa lalu yang tidak terlupakan, membuat mereka trauma, membuat mereka takut, membuat mereka malu. Maka tidak mengherankan jika Yesus berkata, jadi apabila anak itu merdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Melalui pengorbanan Kristus kita dimerdekakan dari penjara dosa untuk kita mengalami sukacita yang kekal. Namun Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, dalam kemerdekaan yang Kristus berikan itu ada tujuan Allah di balik itu. Ia mau supaya kita yang sudah mengalami freedom itu, kita bisa memerdekakan orang lain. Kita bisa membebaskan tahanan. Tahanan dari kekhawatiran, tahanan dari ketakutan, tahanan dari penjara. Dengan kehadiran kita, banyak orang yang akan dilawat. Banyak orang yang dijamah oleh kasih Tuhan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur Roh Kudus menolong kami. Jika hari ini kami masih terikat, kami masih terbelenggu oleh masa lalu, oleh apapun, kami datang merendahkan diri supaya Tuhan pulihkan hidup kami. Dan jika kami sudah dipulihkan, sudah dimerdekakan oleh Tuhan, Tuhan tolong kami, mampukan kami, supaya kemerdekaan yang sejati yang kami miliki itu, kami boleh datang kepada orang lain, mencari orang lain yang sedang tertahan, yang sedang terbelenggu, untuk kami membalut mereka dengan kasih. Apakah itu keluarga kami, sanak saudara kami, bahkan mungkin orang yang kami tidak kenal. Tuhan tolong setiap kami, beri kami kepekaan rohani setiap hari. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah renungan di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.